Kami memulai dengan cara yang berbeda, langkah yang tidak selalu searah, dan cerita yang tidak pernah sama. Ada yang berjalan lebih cepat, ada juga yang memilih untuk santai, dan ada juga yang diam tapi peduli. Aku hanya berusaha menjalani bagianku, meski terkadang tidak semua orang mengerti keadaanku. Dan hari itu, perbedaan kami mulai terasa. Tapi mungkin dari yang awalnya tak sama, kami bisa belajar jadi seirama. Mana sih si Hana, lama banget, bilangnya mau tepat waktu. Maaf banget ya teman-teman, aku telat. Tadi ada Lah, alasan. Ya udah sini, kamu duduk dulu aja. Aku beneran nggak sengaja, maafin ya. kalau tidak bisa tepat waktu. Bilang dong dari awal, kalau tahu gini kan aku gak akan buru-buru. Kamu kenapa? Jadi aku beres-beres kelas dulu, jadi agak telat. Oh ya udah, yang penting sekarang udah kumpul semua kan. Ya udah kita lanjut kerjain tugasnya. Ya udah, mulai aja. Ya udah kita bagi-bagi tugas aja ya, biar cepet selesai. Iya boleh, yang penting adil. Iya sih, tapi jujur ya, di antara kita ini kan yang paling paham materinya kamu ya, Hana. Ya enggak juga sih. Serius, kamu kan selalu ngerjain. Jadi kalau kamu yang megang semua materinya, pasti hasilnya lebih bagus. Tapi kan ini tugasnya barengan. Tapi santai aja, kita bantu kok. Cuman biar lebih aman, jadi kamu yang handle semuanya gitu. Ya udah, aku coba dulu ya. Sini Hana, aku bantu juga. Boleh, makasih ya.
kita harus istirahat dulu deh, pegel juga nih. Yuk. Iya, boleh nih, lumayan juga ya. Udah beres? Udah hampir beres nih, tinggal rapiin aja dikit lagi. Oh, kayak ada yang kurang ya. Ini kok ada yang kurang ya? Kurang di bagian mana ya? Ini nih, biasanya kan kamu kalau ngerjain rapi banget, lengkap. Kayak sekarang jadi kayak gini sih. Udah coba semaksimal mungkin kok. Ya, jangan setengah-tengah dong. Kalau nggak bisa bilang dari awal. Mama, cukup ya. Kamu sadar gak sih yang ngerjain tugas itu siapa? Maksudnya? Hana loh yang hampir memegang semua tugas ini. Aku cuma membantu sebagian, sementara kamu... Nah, kita ini kan satu kelompok. Jadi kalau ada yang kurang, harusnya kita perbaiki bareng-bareng, bukan malah menyalahin satu orang. Gimana kalau kita cari solusi bareng-bareng? Kita lihat bagian mana yang kurang, kita kerjain sama-sama. Iya, maaf gue salah. Maaf ya, seharusnya gue ikut bantu dari awal. Iya, gak apa-apa kok. Ya udah, yang penting sekarang kita selesain bareng-bareng. Ternyata kalau bareng-bareng jadi lebih ringan ya. Iya, gue juga jadi lebih belajar banyak hal. Nah, ini baru yang namanya tugas kelompok, kerjain bareng-bareng dan harus seirama. Dari cerita sederhana ini, kami belajar banyak hal tentang bagaimana memulai dengan keyakinan dan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Tentang pentingnya menghargai orang lain tanpa merendahkan, tanpa menyakiti. Tentang tetap bersama meskipun kami berbeda. Tentang belajar mendengar, berbicara baik-baik, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Begitupun tentang keadilan, bahwa setiap tanggung jawab kelompok harus dipikul bersama, bukan dibebankan pada satu orang saja. Karena pada akhirnya, dari yang semula tak sama, kami belajar untuk menjadi seirama.